Khadatul mukarramun, para asatid wal ustadzah, at-talamid wa talibah SMP Al-Hasanah, tentunya wabil khusus Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dr. Anda Aja Esi Sukaisi, Bapak Nanang Setiabudi, Sarjana Sastra, Bapak Solehan SPD, ya. Dan tentunya kita mengharapkan beliau-beliau semuanya, ya, untuk selalu dapat membimbing kita semua, mengantarkan kita semua menjadi pemimpin-pemimpin yang terbaik. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini Allah takdirkan kembali, Allah kumpulkan kembali kita melalui dunia maya ini. Ya. Semoga takdir Allah ini, pertemuan ini menjadi wasilah Allah jadikan kita semua, ya, pemimpin-pemimpin yang terbaik, pemimpin-pemimpin yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa Allah selalu mencurahkan kepada panutan kita semua, uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik, wajib kita mengikutinya. Ya, ini sebagai jalan untuk kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena beliau juga yang telah mewariskan melalui kepemimpinannya, ajarannya, dan kita pertahankan akidahnya melalui, ya, sampai akhir hayat nanti. Innad dina indallahil Islam. Baiklah peserta LDK, ya, biar semangat, coba Mahriansah kita sama-sama sholawat dulu ya. Ya Pak. Ya. Kenapa Pak? Coba sholawat dulu Mahriansah. Ya. Sholawat apaan Pak? Ya, apa yang kira-kira ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, ya, sambutannya apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad gitu Pak. Ya. Tala'al badru alaina. Ayo coba. Tala'al badru alaina insaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ya, sekali lagi ya. Tala'al badru alaina insaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Ada terusannya itu ya. Ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta. Insyaallah selanjutnya ini PR Mahriansah dan peserta yang lainnya, ya, untuk mampu melafalkan, ya, atau menghafal, ya, Tola'al badru alaina, ya, dalam apa yang sudah dipraktekkan oleh pendahulu-pendahulu kita semua ketika menyambut kedatangan pemimpin yang terhormat, pemimpin yang abadi, baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah peserta LDK, calon-calon pemimpin, ya, yang Bapak banggakan. Baru saja kita bersama-sama mendapatkan pelajaran pada pagi ini tentang kepemimpinan, ya. Namun sama-sama kita ulang kembali ayat Al-Quran yang baru saja tadi, ya, diterangkan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Dr. Aja Esi Sukaisi, ya. Tentunya ini juga menjadi PR untuk kita semua, bahwa kita juga diharapkan dapat melafalkan, menghafalkan, dan mengamalkan
surat Al-Baqarah ayat 30 ini. Yang terutama adalah ayat 30-nya. Adakah kaitannya Pak yang tadi Pak Sarun baca? Ada kaitannya ya nanti. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk ketiga, karena malaikat lebih dulu Allah ciptakan dan sebagian jin, maka apa yang terjadi? Atau apa rencana Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk yang bernama manusia ini? Agar Allah jadikan sekaligus khalifah, pengganti generasi, para pemimpin. Rupanya informasi ini terdengar oleh para malaikat. Ya. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat angkat tangan ya, ngomong, kenapa manusia ya Allah yang Engkau jadikan pemimpin khalifah? Bukan manusia itu senang berantem, senang perang, senang menghancurkan, sedang merusak. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, bukankah kami, katanya, kami ini kan bertasbih terus, dan kami ini ya, bersujud terus. Apa Allah Subhanahu ya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih tahu, lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ternyata saya mengintip, Allah tidak izinkan malaikat seperti kita. Contohnya apa? Kalau kita mempunyai kemuliaan, penghormatan ketika membaca Al-Quran, malaikat tidak bisa. Tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para malaikat senang kalau kita membaca Al-Quran. Karena beliau tidak seperti kita. Ya Allah, kemuliaan. Ya, masih banyak kemuliaan manusia. Mengapa Allah memilih manusia untuk menjadi khalifah ketika ditawarkan dengan gunung, lautan dan sebagainya? Manusia yang terpilih. Wa 'allama Adam al-asma kullaha tsumma aradama 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Allah telah mengajarkan semuanya ya, nama-nama dan sebagainya. Nah, tentunya ini memberikan keyakinan kepada kita semua ya, sebagai khalifah. Jadi itulah nak ya, ketika Allah menciptakan makhluk yang ketiga yang bernama manusia, Allah mempunyai tujuan untuk menjadi khalifah. Lalu apa kata malaikat? Apa Al-Farabi kata malaikat? Kenapa manusia yang dipilih menjadi khalifah? Bukankah manusia itu serang berantem, senang merusak? Walaupun kenyataannya juga ada benarnya juga sih sebenarnya ya. Tapi kita nggak boleh yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ya. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui daripada engkau yang tidak ketahui, ya. Sampai malaikat, bukankah kami yang bertasbih terus? Kami yang suci dan sebagainya. Maka itulah kita menambah keyakinan bahwa mau tidak mau kalian harus menjadi pemimpin. Amin ya rabbal alamin ya. Kalau Pak Sarun mas sebagai penyampai lidah aja nak ya. Yang pemimpinnya kalian nanti yang menjadi pemimpinnya ya. Sudah dicontohkan pemimpinnya ya oleh Pak Solehan, Pak Nanang ya. Dan tentunya orang tua kita semua ya, Ibu dan Tanda Aji Esi Sukaisi. Ya, kalian bisa mempelajari ya dengan sosok-sosok ya para pemimpin ya. Ya, pemimpin khalifah itu bukan hanya mempunyai arti pemimpin saja ya, yang lebih luas lagi adalah sebagai pengganti. Oleh karena itu jangan pernah berharap ketika kalian menjadi pemimpin kalian akan abadi, akan selamanya. Ya, mohon maaf lahir dan batin, termasuk presiden kita ini kira-kira 50 tahun akan datang masih enggak? Saya nggak yakin itu.
Ya. Ya. Artinya apa? Seorang pemimpin sudah ditanamkan bahwa dia memang ketika menjadi pemimpin pun dia sekaligus dia ingin mencetak kader-kadernya, regenerasi ini. Hidup adalah rotasi pergantian, ada yang lahir, ada yang mati, ada yang datang, ada yang pergi. Ini merupakan sunatullah. Jadi yang tertanam dari pemimpin itu, ya mohon maaf lahir batin. Kenapa ibu kepala sekolah kita selalu ya membuat regenerasi, ya membimbing para pemimpin yang di SMP Halasana, karena sudah mempunyai keyakinan ya siapa yang akan nanti meneruskan perjuangan dan itulah amal ibadah yang terus ketika dilakukan oleh generasinya itu akan mengalir kepada pemimpin-pemimpin yang terdahulu, apalagi para pemimpin-pemimpin yang mengkadarnya itu. Subhanallah. Jadi jangan pernah ketika kalian nanti menjadi pemimpin ya yang sudah dicontohkan oleh Ibu aja nanti sampai tadi ke tingkat kepada pemerintahan ya dan sebagainya. Yang ada adalah yang di benak kita juga mencetak penggantinya, regenerasinya. Subhanallah. Ya, walaupun kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Paling tidak kita dari sekarang ini dari memimpin diri kita sendiri ya, karena kita semua adalah pemimpin yang akan ditanyakan nanti hasilnya. Tentunya anak-anakku sekalian, ya, pemimpin itu bukan Superman, ya, Superman kata Pak Solehan, tapi orang yang didahulukan oleh Allah, diberikan langkahnya, diberikan wewenangannya, ya, diberikan kesempatan lebih dahulu untuk ngomong, untuk memutuskan suatu hal, untuk memberikan kebijakan dan kebajikan. Oleh karena itu pemimpin itu yang ada kebajikan, yang pada intinya adalah memakmurkan, tuh, termasuk memakmurkan negara ini. Betulkah itu, Nak? Jadi pemimpin adalah memakmurkan, bukan merusak ataupun ya membuat orang tidak percaya. Antara pemimpin yang dipimpin harus dipercaya. Saya tanya sekarang, mohon maaf nih, agak intelektual nih, agak tinggi nih bahasanya nih. Kira-kira rakyat ini sekarang ini percaya nggak sama presiden? Ada yang percaya, ada yang enggak. Wih, harian saya ini cerdas sekali nih. Kira-kira presiden percaya nggak sama kita, sama rakyatnya ini? Sama kayak rakyatnya Pak, ada yang percaya, ada yang enggak percaya. Ini berarti belum lulus menjadi pemimpin. Alhamdulillah, Al-Farabi sedikit garuk-garuk ya. Jadi yang intinya ya, emang resikonya tinggi ya, memimpin itu karena pahalanya pun tinggi insya Allah. Maka Allah pahala sediakan, Allah satu naungan surga itu untuk para pemimpin yang adil ya. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan ya. Ya, jadi disitulah ya Allah sediakan karena apa? Pemimpin yang adil dan ihsan, kebaikan-kebaikannya sangat luar biasa ya Allah. Anak-anakku sekalian, tentunya dalam materi Pak Sarun ini supaya jangan banyak ngomong Pak Sarunnya ya. Nanti kalian juga banyak ngomong nih, karena kalian yang akan jadi pemimpin. Untuk apa sih sebenarnya syarat-syarat menjadi pemimpin itu? Nah, nanti Pak Afan akan bantu kita semua tayangkan salah satu tokoh ya yang akan memberikan inspirasinya tentang syarat-syarat menjadi pemimpin itu yang bagaimana. Mungkin kita akan jumpai melalui Asmaul Husna yang selama ini kita lafalkan. Oke Pak Afan? Ya, simak kita sama-sama menjadi pemimpin yang bagaimana. Apakah pemimpin itu harus suci, harus mengetahui alam gaib dan sebagainya. Alamul gaib ya. Nanti, kok sampai alam gaib Pak? Masya Allah. Tentunya anak-anak simak dan nanti bisa bertanya dan kalian juga kalau bisa menjawab juga.
Jadi gini loh, kamu mau jadi pemimpin, pemimpin itu dalam skala kecil atas dirimu sendiri maupun skala besar, pemimpin dunia, pemimpin negara, pemimpin bangsa, pemimpin umat segala macam itu. Syarat pertama adalah alimul ghaibi wasyahadah. Kalau Allah langsung dia berfungsi dan memiliki kemampuan yang maha dahsyat, yaitu alimul ghaibi wasyahadah. Kalau manusia muta'allimul ghaibi wasyahadah. Jadi kamu setiap hari harus menembus segala sesuatu yang gaib. Sing gaib itu apa? Serem tak? Gak. Kon kok ngoyoh jam piro? Sampean ngoyoh kok jam piro? Ngene ngoyoh mungkin jek iso. Begitu selesai sampean ngoyo nesing jam piro lagak roh. Berarti goib. Ternyata goib itu siji kapan ngising. Jadi ojo goib itu jenu kekara. Goib itu segala sesuatu di hadapanmu yang kamu pasti belum tahu sekarang. 5 menit lagi ada bom apa tidak? Tidak tahu. Kamu jualan, buka warung, tahu nggak? Sudah tahu belum berapa yang beli? Nggak tahu. Kamu nyupir taksi, berapa penumpangmu? Semua goib. Kamu rabi, mesti meteng tagak. Karo lah ngono, karo ya. Semua goib. Ngono ya. Alimul ghaib pokoknya Anda itu harus menguasai persoalan dulu. Dan persoalan itu ternyata goib. Bukan hanya tahu apa yang sudah ada, tapi juga mencari tahu apa yang kamu belum tahu. Kalau mau jadi lurah, kamu harus bisa memperkirakan semua kemungkinan di desa itu namanya alimul ghaib. Bahkan wasyahadah, kalau perlu kamu saksikan. Didelok sawah teman, didelok kali ini teman, didelok wit-witani, didelok tandurane, kamu kuasai alimul ghaib wasyahadah. Begitu kamu menguasai pengetahuan tentang desamu, maka kamu punya rasa sayang. Waduh iki kali iki nek dikene ngene apik ya. Kamu punya Rahman Rahim karena urutannya adalah alimul ghaib wasyahadah kemudian Rahman Rahim. Jadi syarat menjadi pemimpin itu pertama terus menerus mencari tahu segala sesuatu yang masih kamu belum tahu. Penguasaan masalah kalau di perusahaan gitu, ada probabilitas, ada orientasi, ada ekspektasi segala macam ini itu kan alimul ghaib wasyahadah. Supaya kamu punya rasa cinta kepada sesuatu yang akan kamu pimpin. Ya. Nah, kalau kamu sudah punya 3 itu, kamu sudah menguasai masalah dan terus secara dinamis itu kamu lakukan, kemudian kamu punya rasa cinta dan sayang Rahman dan Rahim, baru kamu boleh memimpikan atau mengharapkan bahwa kamu akan jadi lurah. Baru kamu malik, wallahul ladzi la ilaha illal malik. Terus kalau kamu betul-betul menjadi malik, malik ya lurah dalam konteks desa, Anda menjadi malik, maka Anda harus kudus. Malikul Kudus salam gitu ya. Kudus itu apa Pak Muzamil? Suci. Suci itu maksudnya piye? Kan nggak hanya urusan wudhu, nggak hanya urusan sholat, bukan hanya suci dari najis. Suci itu kan di segala hal. Nek wedok ya wedok, ojo wedok kok arani lanang. Nek kon kudu ngekei gaji 200.000 ya 200.000, ojo kok terus kok gawe 180.000 misalnya. Itu enggak suci namanya. Sekarang kalau Pak Muzamil pesantrennya dimintai sumbangan misalnya dapat 1 juta, dapatnya berapa Pak Muzamil? Biasanya berapa persen potongannya? 30%. 30%, berarti tidak suci. Suci itu adalah as it is, it is, it is. Nek ngunu ya ngunu, sak unu ya sak unu. Makanya matematika kita sebut sebagai ilmu yang paling suci. Karena nek 5 × 5 mesti selawe, masih disogok piro ae tetep, masih ditodong pistol gembyok tetep selawe. Tidak bisa ditawar, tidak bisa dipengaruhi oleh pendapat, opini maupun kepentingan. 5 × 5 sama dengan. Nah, kalau pemerintah suci ya, sekarang suci atau tidak silakan dinilai sendiri. Kalau pemerintah suci ya, maka dia akan kudus salam, maka dia akan menciptakan penyebaran keselamatan. Jadi selamat kabeh nek kon suci. Suci ku gak kok terus pas sembahyang tok. Gak, suci itu adalah
mengakui dan menjalankan segala sesuatu sebagaimana seharusnya. Gitu loh. Freeport seharusnya itu milikmu, ya milikmu, jangan dijadikan milik orang lain. Bukan soal kita eman emasnya, tapi kita membela kesuciannya, kan begitu. Jadi anti korupsi itu bukan karena eman barangnya kok dicolong. Anti korupsi itu adalah kita memelihara kesucian hidup. Mulai ya. Jadi suci kudus, kalau kamu suci tidak korupsi artinya kan ya. Nek anjane iki salah kok hukum, gak salah gak kok hukum. Saiki kan salah gak salah tergantung kepentingan. Ya tak gak? Tergantung sopo sing ditersengahkan, tergantung sopo sing kuasa, sopo sing berkepentingan. Itu berarti tidak suci. Maka kamu menyelamatkan. Kalau salah mukmin, maka kamu bikin aman satu sama lain. Akhirnya bisa percaya satu sama lain. Sekarang kita saling percaya apa tidak? Sekarang berapa persen rakyat percaya kepada pemerintah? Sekarang pemerintah percaya nggak sama rakyatnya? Nggak tahu. Jadi tidak ada situasi mukmin saling percaya satu sama lain, maka tidak akan bisa memelihara stabilitas. Tetap akan penuh gejolak-gejolak. Jadi tidak bisa muhaimin. Kalau sudah tidak kudus, tidak salam, tidak mukmin, tidak muhaimin, maka mustahil Indonesia bisa menjadi aziz. Apalagi kok jadi jabar, apalagi mutakabir. Sekarang kita ditakaburi oleh kekuatan-kekuatan dari luar. Betul enggak? Karena kamu tidak aziz, kamu tidak jabar. Kenapa Indonesia tidak aziz, tidak jabar? Karena kamu tidak suci, karena kamu tidak mengamankan rakyatmu, karena kamu tidak membuat orang saling percaya satu sama lain. Maka sudah batal dan tidak lolos Indonesia yang sekarang. Maka kita sekolah lagi sekarang di Ma'iyah, dan anak-anak Ma'iyah akan membangun kembali kejayaan negeri kita dan menyelamatkan seluruh dunia. Setuju kan? Siap kan? Nina Rabi sing gurung sing wis meneh jebol pistolmu. Wes jam 2 jam 3:17 rek wes iki. Ya, demikianlah anakku sekalian. Kita baru saja menyimak ya. Siapa yang tadi menyampaikan? Apa Pak? Yang menyampaikan tadi siapa? Yang menyampaikan apa? Yang inspirasi tentang syarat menjadi pemimpin. Muzam. Cak Non, Ainun, Najib. Pada belum kenal ya? Sengaja Bapak kenalkan ya. Biasanya kan kita menayangkan Umar bin Khattab ya, ketika beliau mengelilingi, mengontrol, inspeksi rakyatnya, masyarakatnya, keadaannya, gitu kan. Ya, termasuk ini juga yang tadi Najib bicarakan, musyahadah ya. Musyahadah itu kalau kita alamul ghaib itu kan hak Allah Subhanahu wa taala tentang ghaib. Kalau kita dapat bisa menyaksikan hal-hal yang terlihat ya. Ya, yang terlihat, yang dohirnya saja, walaupun diharapkan tetap kita harus mencari ya, mencari apa nih ya yang kemungkinan terjadi, apa nih situasi apa yang akan kita alami besok. Nah, kita mencari. Kalau untuk mengetahuinya hanya Allah Subhanahu wa taala tentang alamul ghaib ya. Apa yang kalian dapati dari syarat tadi? Apa saja syaratnya jadi pemimpin? Suci. Apalagi? Tahu yang gaib. Ya, muta'alimul ghaib. Kita mempelajarinya itu, ya. Kalau kita mempelajari, Saling mencari.
Saling percaya. Percaya. Apalagi dalam ini semua kan Asmaul Husna itu. Muhaimin, ya. Mukmin itu apa? Kan dalam Asmaul Husna al-mu'minul, al-mu'min, aman, ya, membuat rasa aman. Ya. Aziz, apa aziz itu? Kuat, ya, harus memberi kekuatan, ya. Nah, kalau semua diterapkan itu maka akan tercipta lah ya pemimpin-pemimpin yang lulus. Baiklah anak-anakku sekalian yang pengarahan dari Pak Sarun dan tayangan tersebut ya. Ya mungkin tentunya saya berharap dari kalian calon-calon pemimpin ini banyak yang memberikan ungkapan ataupun pertanyaan. Ya mungkin saya lemparkan melalui moderator kali ya. Ya silakan moderator di. Demikian materi yang telah disampaikan oleh Bapak Syarun Arif, Sarjana Agama. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari apa-apa yang beliau sampaikan. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Jika ada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, diharapkan mengaktifkan video dan meminta izin untuk mengajukan pertanyaan. Bapak Dela. Ya, silakan. Pak, apalagi yang harus dilakukan oleh pemimpin, sikap-sikap apa yang harus dilakukan pemimpin selain dari video tersebut, karena kan pemimpin banyak yang harus dilakukan. Jadi tidak itu saja yang dari video. Iya. Lagi kan, Pak? Iya, bagus. Siapa nih dengan siapa? Dela Livia. Dela. Terima kasih Dela, sangat luar biasa ini pertanyaannya ini. Subhanallah ya. Pak, selain di tayangan itu apalagi Pak? Sebenarnya tadi sudah dikasih bocoran juga oleh Pak Solehan tadi. Ya. Sebenarnya sangat berisi sekali itu ya. Pemimpin itu beriman, berilmu, berakhlakul karimah. Kan? Beriman, berilmu, berakhlakul karimah. Ya. Insya Allah nanti kalau sudah dia beriman, dia berilmu, berakhlakul karimah, tadi akan tumbuh kesuciannya. Suci yang diterangkan tadi itu, yang sesungguhnya adalah kejujuran. Lamun 100 ya 100 wis. Ya, katanya gitu kan, 200 ribu gajinya. Enggak mungkin ini lagi gitu kan. Ditambah yang dari macam-macam lagi, wis 200. Jadi menggambarkan, kesucian itu bukan hanya di dalam hal sholat aja gitu kan, perkara ibadah aja, ibadah mahdoh saja gitu kan, ibadah ghairu mahdoh pun kita memerlukan kesucian ya. Ibadah mahdoh itu kan ibadah khusus ya, ibadah sholat, puasa ya, dan sebagainya ya. Jadi beriman, berilmu, berakhlakul karimah ya. Jadi melayani ya. Seperti Umar bin Khattab waktu itu kejadian karena dia mempunyai akhlak yang sangat luar biasa ketika rakyatnya ada yang kelaparan ya, seorang ibu dan anak-anaknya itu beliau musyahadah ya, langsung menyaksikan dalam kondisi itu dia sendiri yang langsung mengangkat gandumnya, dagingnya gitu kan, sampai anak buahnya itu ingin angkat pun udah cukup beliau langsung. Kenapa? Beliau sudah tidak percaya dengan anggota-anggotanya gitu kan, makanya langsung beliau tanganin, terjun langsung beliau ya setelah mengadakan sidak seperti itu. Gimana Dela? Apakah cukup? Cukup, ini Pak. supaya mudah tertangkapnya ya, nanti beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Orang kalau sudah ya apa ya. Ada lagi tuh ya. Saya Al-Farabi silakan. Ya. Ini misalnya Pak, di suatu negara itu pemimpinnya itu jelek Pak, nggak suci atau nggak jujur, tapi rakyatnya suka sama pemimpinnya.
yang nggak suci, nggak jujur, itu yang dosa atau yang salah siapa, Pak? Pemimpin atau rakyat? Ya. Ya, tugas makmum itu kalau salah jangan diikutin. Malah sebenarnya kita harus menegurnya. Oleh karena itu kepemimpinan ada digambarkan sebagai imam sholat itu. Cuman diharapkan jangan semuanya menegur. Gitu ya, jangan banyak-banyak. Perwakilan saja gitu. Dalam sholat pun begitu, yang menegur kan perwakilan saja. Ya kan, kalau imamnya laki-laki, kalau salah digimanain? Tandanya apa? Baca subhanallah. Subhanallah ya. Kalau imamnya perempuan, yang tepuk ya, yang ininya tangannya ya, gigir tangannya itu ya. Nah, cara seperti itu menandakan bahwa ya, makanya saat ini ya pada khawatir tuh kalau di demo dan sebagainya itu ya. Ya melalui perwakilan. Kalau sudah proses perwakilan tidak juga ya kemungkinan besar bisa dengan perwakilan yang lebih banyak ya. Mestinya jangan diikuti, termasuk imam sholat. Imam sholat salah, ya kan, jangan ikut. Udah tahu sholat subuh 3 rakaat, diikuti aja gitu kan. Udah tahu imam ya bacaannya salah, diikuti, kita tegur ya, kita kasih tahu. Lakum dinukum waladhdallin. Kita apa yang kita ucapin? Subhanallah. Ya, lakum dinu, atau luruskan nama kita, lakum dinukum waliyadin. Ya. Ya. Harusnya, nah itu digambarkan dalam sholat. Memang sedolim-dolimnya apapun, pemimpin itu harus ada. Tetapi bahayanya luar biasa kalau pemimpin dolim. Bukankah yang orang yang baik itu orang yang sudah mengambil pelajaran yang terdahulu, yang diajarkan yang terbaik. Kita sudah tahu ya kan, pemimpin dulu kan udah dicontohkan, ada Fir'aun ya kan, ada Umayyah ya kan, yang jelek-jeleknya itu ya kan, ada yang bagusnya kan, Umar bin Khattab, tentunya baginda Rasul figurnya ya, baginda Rasul itu selalu ingat kepada umatnya saja. Mau sakaratul maut aja ingat pada umatnya, ya, bukan keluarganya malah ya, menandakan pemimpin yang luar biasa. Mariansa juga begitu nanti ya, menjadi lurah, dia ingat sama rakyatnya. Kalau perlu yang nggak usah anak yang jadi ini apa namanya itu carik. Biasanya carik itu berebutan tuh pengen jadi carik itu. Nah rata-rata Bapak perhatikan nih, yang pengen jadi carik itu kalau nggak anaknya ponakannya. Biasanya. Nah kita harus wani cari apanya itu. Ya. Mariansa di kampungnya di mana? Kenapa Pak? Hah? Kenapa Pak? Di mana kampungnya? Asal mula. Saya lahirnya di Jakarta. Wohong Jakarta ya biasanya. Kalau di kampung biasanya itu kalau pulang tuh suka diharapin jadi apa gitu kan. Termasuk pasarnya kalau pulang kampung begitu dianggapnya ini aja. Ya, jadi wah ini bagus nih, ini orang baik nih ya, karena mereka salah satunya juga belum tahu ini kekurangan kita atau aib kita, itu diuntungkannya begitu. Cuman tinggal ketika kita dipercaya, nah kita harus al-mu'min tadi itu ya, harus kudus tadi ya, harus aziz ya. Ya baik, ada lagi? Al-Farabi cukup? Cukup Pak. Ya. Tuh udah lumayan tuh, udah Mariansa, Dela, Al-Farabi, siapa meneh? Ya. Ada lagi? Boleh nambahin, siapa nambahin? Bilal mau ngomong, Bilal. Bapak saya mau nanya Pak. Ayo silakan, saya mau jawab.
kalau bisa ya. Ya. Kalau tadi kan katanya kalau pemimpinnya salah kita tegur. Terus kalau pemimpinnya malah ngotot gimana, Pak? Iya, iya, makanya kan dengan tahapan-tahapan ya. Ketika kita sudah memberikan solusinya, menegurnya, maka kewajiban kita sudah ya, dia biarkan dia marah dan ini silakan. Yang penting kita dalam posisi kebenaran. Tugas kita itu ya. Tugas kita, wewenang kita sampai di situ. Kalau dia marah gimana ngotot, saya tonjok ya, ya nambah bahaya lagi, nambah masalah ya. Cukup kita di situ. Wewenang kita apa nih misalnya sebagai rakyat ya kan, cukup di situ. Ya, seandainya kita mengadakan demo pun dengan baik, dengan penuh kemaslahatan, penuh keamanan dan kenyamanan. Ya. Seperti itu ya. Pokoknya kita jangan merusak. Ya. Nah, jadi kita akhirnya sesungguhnya yang lulus kita gitu. Ya. Kita pun menjadi rakyat, menjadi makmun. Ya. Kan ada kelompok pemuda zaman itu mempunyai pemimpin yang dolim. Zaman itu ya. Pemuda itu akhirnya ya, dengan dia sudah menyampaikan dengan kemampuannya, lalu dia tidak punya wewenang, dia pun ingin didolim, ingin dibunuhnya, kita menyelamatkan diri. Bagaimana kemampuan kita menyelamatkan? Siapa yang menyelamatkan itu? Para ashabul kahfi saat itu. Ashabul kahfi itu menyelamatkan diri. Jangan nekat. Oh, tembak aja gue, tembak aja saya. Oh, malah nantang gitu. Jangan. Kita semampu kita, ya kan? Mampu kita untuk menyelamatkan. Maka ashabul kahfi itu menyelamatkan bahkan dengan anjingnya sendiri. Maka salah satu anjing yang dimuliakan karena dia taat. Ya kan? Ya ada gambaran juga sih. Kalau manusia bisa saling membohongi, bisa saling mendustai. Dalam sejarah tidak ada katanya. Kalau untuk anjing mengkhianati pimpinannya, bosnya, pasti anjing itu mentaatinya gitu. Salah satu anjing yang taat itu adalah ini ashabul kahfi. Akhirnya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala para pemuda itu ya, masuk dalam satu gua, satu Bang, namanya apa nak? Ashabul apa? Ashabul kahfi. Ashabul kahfi. Allah tolong, bahkan Allah tidurkan mereka dalam satu gua tadi. Ashabul kahfi itu sampai masih tahu nggak sejarahnya? Berapa tahun dia Allah tidurkan? 299. 150 tahun. Ada yang 100, ada yang 200. Berapa yang benar coba? 350 tahun. 300 tahun. 309 tahun apa 339 tahun apa ya? 9 tahun. Ya, 300 tahun lebih Allah tidurkan mereka semua sehingga mereka satu saat salah satu ada yang keluar, ada yang belanja ke pasar, ternyata uang itu orang-orang pasar pada kaget semua. Uang apaan tuh gitu kan? Nah, baru ada yang ini menyadari bahwa dia sudah hidup sekian ratus tahun. Ya. Jajah harja ya, uang apaan tuh? Nah begitu juga ya, Bilal. Cakep pertanyaan Bilal ya. Makasih. Bagus. Jadi kita jangan ngeyel ya, jangan ngotot. Saya mengadakan ini nih, jangan. Sekemampuannya kita doakan dia ya. Semoga menjadi pemimpin yang bagus, yang baik. Usaha kita hanya itu kan. Kita tidak punya power kita tidak punya jabatan untuk itu. Kita tidak punya wewenang untuk berbuat banyak, hanya itu. Siapa lagi? Terima kasih pada anak-anak yang sudah bertanya. Ya. Sudah, Bilal sudah, Mariansa sudah, Alparabi sudah, Dela sudah. Mana yang lainnya? Mariansa sudah. Ayo. Ya, siapa lagi? Ya. Ayo, Pak. Ya. Oh, siapa nih? Mutakin ya? Mutakin ya, Siragia. Ya. Saya mau tanya pendapat Bapak cara untuk menentukan pemimpin yang baik dan pantas itu gimana, Pak? Oh, ya.
Ya, cara menentukan ya pemimpin yang pantas tentu yang tadi itu ya, salah satu referensi tadi yang dibocorkan tadi, berimankah dia? Berilmukah dia? Berakhlakkah dia? Apa bukti berimannya dia? Dia sholat tidak. Nah, ketahuan kan? Dia puasa tidak. Dia bersedekah enggak? Dia zakat tidak. Nah, seperti itu kan sudah jadi bocoran tuh. Dia ketika dia udah mempunyai harta, kita lihat dia udah ke Mekah belum misalnya gitu kan, secara ininya kan. Udah haji belum, udah apa, itu juga termasuk itu ya, walaupun kalau urusan haji urusan Allah Subhanahu wa taala ya panggilan ya. Tapi itu sudah menjadi referensi udah haji pun tapi kalau dolim tidak bisa juga kalau tidak beriman ya kan. Terus dan kitanya masyarakatnya bergaul enggak, ya kan, fleksibel, artinya orangnya enak nih. Mau mendengarkan omongan rakyat, mau mendengarkan orang-orang kecil, biasanya begitu. Dan dia juga tidak sombong, dia selalu nunduk aja. Dia dengan siapapun dia, dan dia tidak gampang menyalahkan orang lain. Dia penuh dengan kebajikan dan kebijakan. Tuh ya, subhanallah. Pernah bertemu dengan orang seperti itu, Nak? Pernah nggak? Di misalnya kata mau nyalon RT nih, yang gampang aja RT ya kan. Kita udah ketahuan nih. Mohon maaf lahir batin ya. Selama ini juga banyak tuh yang dari non muslim tuh. Nah, saya heran juga gitu. Kenapa dipilih gitu kan? Sementara masih ada muslim. Nah, semacam berobat dalam muamalah, boleh tidak sama non? Boleh, tapi lebih baik kepada dokter yang muslim. Boleh tidak belajar di pasar Kopro, di pasar Pesing, di pasar Palmerah, atau di pasar mana saja sama orang-orang yang non muslim? Cina. Boleh, tetapi lebih baik kita belanja kepada muslim. Apalagi kita udah tahu nih, ya Allah, ibadah nih, ahli ibadah nih, yang jual bakwan ini, yang jual susu kacang nih, ahli ibadah nih. Wah, udah ketahuan, iya kan? Dia orang sholat kok ahli ibadah. Nggak mungkin dia, kalau orang-orang ahli ibadah itu nggak mungkin dia kasar, ya nggak mungkin dia pemarah gitu. Loh, ada kok Pak, dia sholat tapi dia pemarah Pak. Oh, berarti sholatnya main-main. Berarti sholatnya bukan karena Allah nih. Karena di dalam sholat pun ada kategorinya kan. Dalam golong-golongan sholat ada yang sholatnya tahu rukun, tahu syaratnya, khusyuk dan syarat. Ada yang sholat nggak tahu papanya. Nah itu yang main-main. Nah itu, maka adalah surat yang mengatakan fawailul lil musallin. Itu kan celakalah orang yang sholat. Apa orang yang sholat kok celaka? Yang sholatnya lalai, yang main-main, yang bercanda, yang tidak tahu rukun, syaratnya nggak tahu. Ya. Bagus sekali pertanyaan Cirage Mutakin ya. Ya, bagaimana Cirage Mutakin, puaskah? Sudah Pak, terima kasih. Ada yang nambahkan tidak teman-temannya nih? Pertanyaan teman kita nih, Cirage Mutakin, ada yang nambahin tidak? Ya sekali lagi nanti yang melaksanakan kalian ya. Pak Sarun sebagai ini aja lah ya. Kalau kita naik kendaraan mobil itu apa namanya tuh? Calo ya, calo. Calo. Ayo, kelideres gitu kan. Kelideres. Padahal Pak Sarunnya kemana-mana di situ aja. Cengkareng. Balaraja. Carenang. Oh tadi maaf ya, bukan barenang ya, carenang. Enggak, tadi yang ininya mungkin tulisannya ya salah ya. Pas ngetiknya mungkin tuh. Carenang is the village. Pernah ini almarhum pendiri yayasan juga pernah tinggal di sana, Bapak almarhum Yusuf Effendi, sarjana hukum. Beliau pernah di sana, itu pernah ada sejarah mobilnya itu bensinnya habis.
Tapi kiai yang di sana, Kiai Mandaya itu jalan aja. Itu bisa jalan tuh mobil. Bensinnya udah habis, betul-betul habis. Jalan aja katanya, jalan aja. Baca bismillah. Jalan mobil itu sampai tujuan. Udah kering kerantang tuh sebelumnya mogok tuh mobil. Ketika ketemu Kiai Mandaya itu, ya udah jalannya juga jalan, mohon maaf, jalan di sana itu jalan bekas kebo. Kebo itu gejug-gejugan gitu, loncat-loncat. Udah loncat aja nggak apa-apa mobilnya. Alhamdulillah. Kiai Mandaya ya. Kalau Ki Astari sebelahnya itu emang beliau punya bolak-balik ke Mekah. Jadi orang-orang yang di Mekah itu pada bingung, Bu, kalau bahasa sana itu, wong anak je ning kresek nang apa ning Mekah anak iki, ya itu ya. Nah itu pada kaget semua itu waliullah. Terus nyambung kepada Tanara, Ki Nawawi Albantani, Nawawi. Sekarang ada tuh cucunya katanya, cuman khawatir ya. Sampai saat ini belum kita mendapatkan pencerahannya ya. Malah kegelisahannya. Nggak usah disebutin namanya, nanti Pak Sarun bermasalah. Ya, ada lagi nak? Ya, alhamdulillah kita hampir jam 10. Dari sekian ini ada yang menambahkan anak-anakku sekalian? Mana Pak Sarun belum dengar nih kalau dari kaum wanita yang lainnya nih atau laki-lakinya? Boleh bertanya lagi nggak Pak? Boleh. Kan yang menjawab juga bukan hanya Pak Sarun aja, nanti teman-teman juga ya. Ya, silakan. Saya mau nanya Pak, kalau misalnya pemimpinnya itu jarang sholat, sering mabuk, sering berjudi, atau dia non muslim atau nggak dia muslim, cuman dia nggak ada beriman atau dia sering mabuk gitu, main judi, itu sebenarnya sah-sah aja nggak sih Pak? Ya, Aleta luar biasa pertanyaannya ini. Bagaimana pemimpin kalau pemimpin pemabok? Apalagi tidak sholat gitu kan? Ini mabok ini biangnya perbuatan kedoliman, mabok ini. Ya, dulu ada kisah ingin menguji kehebatan seseorang, ya. Diuji seorang ini ingin mengetahui sosok orang muslim yang diuji ini nggak sembarangan nih. Ini hebat amat nih orang ini. Cuman akhirnya diuji dengan yang pertama karena dia juga orang kurang mampu juga ya. Nah, diuji dengan uang. Ya, dia dikasih uang kalau dia nanti tidak bisa membunuh seseorang itu. Ya. Kamu mau duit enggak nih? Ya, dikasih uangnya juga yang menggiurkan pokoknya yang dia tidak pernah miliki. Dia apa-apaan membunuh dia bisa tahan. Kemudian juga ditawarin dengan wanita. Tuh, alhamdulillah. Dengan wanita dia suruh memperkaos ya. Memperkaos ini. Ya. Apa namanya? Memperkemeja ya. Memperkemeja ya. Dia dikasih hadiah juga. Oh, pokoknya dikasih hadiah bukan hanya uang, yang mau dikasih jabatan juga ini ya. Oh tidak, itu perbuatan haram. Oh, begini dia pinter pokoknya ya. Dia ingat sama ibuku dan sebagainya, dia punya dalil dan sebagainya. Akhirnya kewalahan tuh. Si yang penggoda ini kewalahan, gimana caranya nih? Nah, akhirnya disuruh minum. Minum tuh, dia nggak tahu itu minuman apa. Ya, nah ini pelajaran untuk kita semua juga, hati-hati kita berteman, bersahabat ya kan, dalam minum dan sebagainya nih. Ini hikmahnya corona ini salah satunya itu kali ya, kita nggak sembarangan minum ya. Minum airnya itu harusnya dia haus kali ya, nggak diteguk lagi tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Mabok, akhirnya apa? Setelah mabok, yang tadinya suruh membunuh tidak mau membunuh, membunuh akhirnya. Yang tadinya suruh memperkaos tidak memperkaos, akhirnya dia perkaos juga. Gara-gara apa itu? Mabok. Makanya al-khamru itu haram. Jangan, na'udzubillah min dzalik, kita mempunyai pemimpin yang pemabok seperti itu. Cakep sekali pertanyaan Aleta Namira. Apa artinya Namira? Apa artinya Namira? Namirah.
Apa artinya ya? Namira tahu nggak artinya Namira? Saya juga nggak tahu Pak, nama saya Artinya pemimpin. Namira itu pemimpin. An-namirohnya singa betina. Ya, di Arab itu dilambangkan pemimpin ya, karena waktu itu ada seorang wanita yang galak, dia gagah, dia mewariskan saat membangun masjid, maka namanya Masjid An-Namirah. Digambarnya kan ya, Namirah itu raja. Jadi artinya banyak sebenarnya. Tapi kalau arti di sini Areta ini seorang pemimpin. Subhanallah. Namirah. Coba tanya sama papa mama, apa artinya gitu ya. Tapi jangan semuanya bahasa Arab dinamain bahasa Arab. Oh ya. Nanti nama anaknya nanti Ahmad Dalwun. Dalwun bahasa Arab. Padahal daun artinya ember ya. Siti Milako. Dapat ini Siti Milako. Padahal artinya sendok. Yang lebih parah lagi, mentang-mentang dari Arab Saudi ya langsung namanya waladolin, dari Al-Qur'an ngambilnya. Padahal artinya sesat. Nah, oleh karena itu setiap yang kita jumpai pelajari dengan ilmu tentu kita tidak akan sesat ya. Namirah juga sama ya. Bagus itu ya, Namirah. Seorang raja, pemimpin. An-Namir, Al-Amir sebenarnya sih ya, yang namanya Al-Amir. Itu kiasan Namirah itu dikiaskan seperti itu, punya kemampuan, punya kekuatan. Tapi orang tua biasanya ada lagi punya arti khusus, karena dia kadang-kadang menamai anak itu punya tujuan juga ya. Seperti Al-Farabi. Coba sejarahnya apa Al-Farabi? Siapa itu Al-Farabi? Ayo. Farabi tahu tidak? Mama saya sih katanya ya Albert Farabi, nggak tahu juga. Iya. Nah, itu saya cari itu. Itu orang hebat itu. Ya. Apakah lambang, apakah itu nama Pak ini? Baiklah, waktu habis juga. Oleh karena itu yang tadi yang Pak Solehan sampaikan juga dari awal, beriman, berilmu, dan berakhlakul karimah. Asmaul husnanya jangan lupa Al-Qudus, ya, Al-Malik itu mempunyai Al-Qudus, Al-Mu'min, Al-Muhaiminin, Al-Aziz, Al-Jabbar. Baiklah anak-anakku sekalian, demikian ya yang Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Sekarang Bapak kembalikan kepada Prisma Dewi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Akhir kata saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam menjalankan tugas banyak terdapat kekurangan. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.